Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadhani, kelas 11 IPS 1, nomor absen 20. Masa kejayaan Islam. Zaman kejayaan Islam terjadi pada tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Masa ketika para filsuf, ilmuwan, dan insinyur dari dunia Islam menghasilkan banyak kontribusi terhadap perkembangan teknologi dan kebudayaan, baik dengan menjaga tradisi yang telah ada ataupun dengan menambahkan penemuan dan inovasi mereka sendiri. Penyebab banyak dari perkembangan dan pembelajaran ini dapat dihubungkan dengan geografi. Bahkan sebelum kehadiran Islam, kota Mekah merupakan pusat perdagangan di Jazirah Arab, dan Nabi Muhammad sendiri merupakan seorang pedagang. Tradisi ziarah ke Mekah menjadi pusat pertukaran gagasan dan barang. Pengaruh yang dipegang oleh para pedagang Muslim atas jalur perdagangan Afrika Arab dan Arab Asia sangat besar sekali. Akibatnya peradaban Islam tumbuh berkembang dan meluas dengan berdasarkan ekonomi dagangnya. Berkebalikan dengan orang-orang Kristen, India, dan Tiongkok yang membangun masyarakat dengan berdasarkan kebangsawanan kepemilikan tanah pertanian. Pedagang membawa barang dagangan dan menyebarkan agama mereka ke Tiongkok, berujung pada banyaknya penduduk Islam di Tiongkok dengan perkiraan jumlah sekitar 37 juta orang, yang terutama merupakan etnis Uyghur Turk yang wilayahnya dikuasai oleh Tiongkok, India, Asia Tenggara, dan kerajaan-kerajaan di Afrika Barat. Filsafat. Hanya dalam bidang filsafat, para ilmuwan Islam relatif dibatasi dalam menerapkan gagasan-gagasan non-ortodoks mereka. Meskipun demikian, Ibnu Rushd dan polimat Persia Ibnu Sina memberikan kontribusi penting dalam melanjutkan karya-karya Aristoteles yang gagasannya mendominasi pemikiran non-keagamaan dunia Islam dan Kristen. Mereka juga mengadopsi gagasan-gagasan dari Tiongkok dan India, yang dengan demikian menambah pengetahuan mereka yang sudah ada sebelumnya. Ibnu Sina dan para pemikir spekulatif lainnya seperti Al-Kindi dan Al-Farabi menggabungkan Aristotelianisme dan Neoplatonisme dengan gagasan-gagasan lainnya yang diperkenalkan melalui Islam. Sains. Banyak ilmuwan penting Islam yang hidup dan berkegiatan selama zaman kejayaan Islam. Di antara pencapaian para ilmuwan pada periode ini antara lain perkembangan trigonometri ke dalam bentuk modernnya, kemajuan pada bidang optik pada kamera obscura oleh Hasan bin Haisam pada tahun 200 tahun sebelum Leonardo da Vinci memberi komentar pada Euclides dan Ptolemeus perihal penembusan dan perjalanan sinar, dan kemajuan pada bidang astronomi. Kemajuan lain ditunjukkan pada bidang kimia. Ilmu kimia merupakan ilmu dari Mesir kuno yang digagas kembali oleh ilmuwan Muslim sehingga mencapai pengembangan ilmu yang sangat besar. Pada masa itu telah dikenal beberapa zat dan peralatan laboratorium seperti alkohol dan alkali. Kedokteran adalah bagian penting dari kebudayaan Islam abad pertengahan. Sebagai tanggapan atas keadaan pada waktu itu dan tempat mereka, para dokter Islam mengembangkan literatur medis yang kompleks dan banyak yang meneliti dan menyintesa teori dan praktek kedokteran. Kedokteran Islam dibangun dari tradisi, terutama pengetahuan teoritis dan praktis yang telah berkembang sebelumnya di Yunani, Romawi, dan Persia. Bagi para ilmuwan Islam, Galen dan Hippocrates adalah orang-orang yang unggul, disusul oleh ilmuwan Helenik di Iskandaria. Para ilmuwan Islam menerjemahkan banyak sekali tulisan-tulisan Yunani ke bahasa Arab dan kemudian menghasilkan pengetahuan kedokteran baru dari naskah-naskah tersebut. Untuk menjadikan tradisi Yunani lebih mudah diakses, dipahami, dan diajarkan, para ilmuwan Islam mengusulkan dan menjadikan lebih sistematis pengetahuan kedokteran Yunani Romawi yang luas dan kadang inkonsisten dengan cara menulis ensiklopedia dan ikhtisar. Pembelajaran Yunani dan Latin dipandang sangat jelek di Eropa Kristen abad pertengahan awal, dan baru pada abad ke-12 setelah adanya penerjemah dari bahasa Arab membuat Eropa abad pertengahan kembali mempelajari kedokteran Helenik, termasuk karya-karya Galen dan Hippocrates. Perdagangan. Selain di Sungai Nil,
Tigris dan Efrat, sungai-sungai dapat dilalui tidaklah banyak, jadi perjalanan lewat laut menjadi sangat penting. Ilmu navigasi amat sangat berkembang, menghasilkan penggunaan sextant dasar. Ketika digabungkan dengan peta terinci pada periode ini, para pelaut berhasil berlayar menjelajahi samudra dan tak lagi perlu bersusah payah melalui gurun pasir. Para pelaut muslim juga berhasil menciptakan kapal dagang besar bertiang 3 ke Laut Tengah. Nama karavel kemungkinan berasal dari perahu terawal Arab yang dikenal sebagai Qorib, sebuah kanal buatan yang menghubungkan sungai Nil dengan terusan Suez dibangun, menghubungkan Laut Merah dengan Laut Tengah meskipun itu sering berlumpur. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.